Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari lokal MPI 1C, kelompok 8 yang beranggotakan Rince Wulandari dengan NIM 2030 103079, Suci Ramadona 2030 103092, Ulfa Fadilah 2030 103099 akan mempresentasikan makalah pengantar manajemen pendidikan yang bertemakan objek manajemen dan ruang lingkup manajemen. Pengertian manajemen. Manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengelola. Manajemen adalah rangkaian segala kegiatan yang menuntut kepada usaha kerjasama dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengertian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah proses manajemen dalam pelaksanaan tugas pendidikan dengan mendayaguna segala sumber secara efisien untuk mencapai tujuan secara efektif. Selanjutnya, konsep dasar manajemen pendidikan. Yang pertama, manajemen sebagai ilmu. Manajemen memerlukan disiplin-disiplin ilmu pengetahuan lain dalam penerapannya untuk mencapai tujuan. Yang kedua, manajemen sebagai seni. Manajemen dipengaruhi oleh keterampilan pribadi, bakat, dan karakter. Yang ketiga, manajemen sebagai proses, yaitu manajemen diarahkan pada proses mengelola dan mengatur pelaksanaan suatu pekerjaan. Yang keempat, manajemen sebagai profesi, yaitu menekankan pada kegiatan yang menggunakan keahlian tertentu. Selanjutnya, tujuan dan manfaat manajemen pendidikan. Yang pertama, terwujudnya suasana belajar yang efektif. Yang kedua, terciptanya peserta didik yang aktif. Yang ketiga, terpenuhinya kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan. Yang keempat, tercapainya tujuan pendidikan. Yang kelima, terbekalinya tenaga kependidikan. Yang keenam, terbekalinya masalah mutu kependidikan. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen pendidikan. Substansi menjadi garapan manajemen pendidikan sebagai proses atau disebut juga sebagai fungsi manajemen pendidikan adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan atau motivasi, kepemimpinan, pengambilan keputusan, komunikasi, koordinasi, dan negosiasi, serta pengembangan organisasi. Selanjutnya, fungsi manajemen pendidikan. Pertama, fungsi perencanaan, mencakup berbagai kegiatan menentukan kebutuhan. Yang kedua, fungsi koordinasi, menstabilisasi antara berbagai tugas dan tanggung jawab. Yang ketiga, fungsi organisasi, meliputi pengelolaan ketenagaan, sarana dan prasarana. Yang keempat, fungsi kontrol, melakukan pengawasan dalam sistem manajemen. Yang kelima, fungsi motivasi penggerakan, meningkatkan efisiensi program pelatihan. Selanjutnya, prinsip manajemen pendidikan. Yang pertama, memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan mekanisme kerja. Yang kedua, mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, memberikan tanggung jawab terhadap personel sekolah. Yang keempat, mengenal secara baik faktor psikologis manusia. Yang kelima, relativitas nilai-nilai. Selanjutnya, objek kajian manajemen pendidikan. Yang pertama, man atau manusia, yaitu unsur terpenting dalam manajemen pendidikan. Yang kedua, money atau uang, mengelola pembiayaan secara efisien. Yang ketiga, material atau materi, terbentuknya kurikulum yang berisi panduan dasar untuk mentransfer ilmu. Yang keempat, metode, yaitu
Metode yang digunakan tergantung kepada kesiapan siswa. Yang kelima, mesin, yaitu mendukung proses belajar sebaik mungkin. Yang keenam, market, yaitu pasar, salah satu kunci untuk menentukan lembaga pendidikan menjadi besar. Yang ketujuh, minut atau waktu. Baik, mungkin sekian hasil presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.